Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sukses selalu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia. Halo sobat-sobat sekalian, kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran bersama saya, Raditya Teguh Handayani, Widya Iswara Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai salah satu mata pelatihan pada pelatihan bendahara penerimaan yang secara khusus ditujukan pada upaya peningkatan kompetensi bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu pada tingkat satuan kerja perangkat daerah maupun unit kerja perangkat daerah dalam lingkup pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Kami berharap video pembelajaran ini dapat menjadi salah satu sumber belajar bagi para bendahara penerimaan maupun calon bendahara penerimaan untuk memahami pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai tugas dan fungsinya. Baiklah, selamat mengikuti. Sebagaimana kita ketahui bersama pada materi-materi pembelajaran terdahulu bahwa di dalam pengelolaan keuangan daerah senantiasa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, dan ekonomis serta transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan azas-azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Untuk dapat dikelola berdasarkan azas-azas tersebut, maka pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan proses pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sehingga dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Secara umum, tujuan dari pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan daerah adalah yang pertama, memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, menjamin keandalan pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengamankan sumber daya dan aset negara. Yang keempat, menjamin kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pembinaan menurut Miftah Toha adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini, pembinaan menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi, atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur dari pembinaan, yaitu pertama, pembinaan bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan. Dan yang kedua, pembinaan dapat menunjukkan adanya perbaikan atas sesuatu. Pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup perbendaharaan negara dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai instansi pembina, termasuk di dalamnya hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi kompetensi bendahara. Definisi pembinaan secara formal sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun definisi dari pengawasan sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P. Siagian adalah suatu proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Definisi pengawasan secara formal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Definisi dari pengendalian, sebagaimana dikemukakan oleh Wilson dan Campbell, adalah suatu proses pengukuran,
dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan-tujuan perusahaan atau organisasi dan rencana-rencana yang telah ditetapkan dapat dicapai. Dari definisi pengendalian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa dalam pengendalian terdapat aktivitas secara aktif untuk melakukan proses perbaikan atau koreksi terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam upaya pencapaian tujuan. Setelah kita mengetahui pengertian dan definisi konsep pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, sebelum kita dapat membahas secara teknis pelaksanaannya, maka terlebih dahulu dapat kita pahami satu konsep dan instrumen dalam pelaksanaan yang seringkali berkaitan dengan aktivitas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, yaitu pemeriksaan atau audit. Pemeriksaan atau biasa disebut dengan audit, sebagaimana diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baiklah sobat-sobat yang budiman, demikian materi pengertian dan konsep pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan daerah. Selanjutnya, dalam video pembelajaran berikutnya, akan kita pelajari lebih jauh tentang teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian. Dalam pengelolaan keuangan daerah secara khusus difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bendahara penerimaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya. Semoga materi yang disampaikan ini dapat mencapai tujuan dan meningkatkan indikator hasil belajar para peserta pelatihan bendahara penerimaan, khususnya dalam peningkatan kompetensi bendahara penerimaan dalam lingkup pengguna barang dan kuasa pengguna barang. Semoga materi ini bermanfaat dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sukses, semangat selalu, dan salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim dari kami.